mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku, siswa baru yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan kekuatan untuk sama-sama menjalankan kewajiban. Bapak sebagai pemateri menjalankan kewajiban untuk memberikan materi, dan kalian sebagai siswa baru berkewajiban untuk mengikuti semua materi dalam kegiatan MPLS ini. Anak-anakku, ya, materi ini Bapak sampaikan tidak mungkin serinci mungkin, ya. Artinya dengan keterbatasan waktu, maka Bapak akan menyampaikan garis besarnya saja kaitannya dengan materi yang Bapak sampaikan, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Tapi sebelumnya Bapak ajarkan dulu supaya kamu semangat, ya, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak panitia, ya, dari pengurus OSIS dan MPK. Bagaimana tentang tepuk hebat, ya. Tujuan tepuk hebat ini supaya kalian punya semangat untuk menjadi anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang luar biasa. Anak yang hebat itu adalah anak yang bisa mengangkat derajat keluarganya, anak yang bisa menyayangi orang tuanya, anak yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang tuanya, sehingga orang tuanya menangis tapi menangis bahagia, ya, terharu bahagia karena kalian pada akhirnya bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak hebat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini tepuk hebat dulu, ya. Semuanya sudah bisa, ya. Tepuk hebat. 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 Sing-singkan. Hebat, ya. Yang kedua, kalian juga diajarkan oleh kakak-kakak, yaitu tentang tepuk AKB, ya. AKB itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi dalam masa pandemi ini dengan sendirinya untuk kalian memutus rantai penularan COVID-19 ini atau virus corona, ya, yang sekarang menjadi wabah di seluruh dunia. Maka salah satu ikhtiar untuk memutus rantai penyebaran dari virus ini yaitu dengan mengedepankan protokol kesehatan. Sehingga di masa pandemi ini tumbuhlah, ya, adaptasi kebiasaan hidup baru. Yaitu adaptasi kebiasaan hidup baru itu artinya kalian menyesuaikan di masa pandemi ini dengan perilaku baru, ya, diantaranya yaitu mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Ada tepuknya, ya, jadi supaya kalian hafal juga. Bapak sengaja untuk supaya kalian ingat terus, maka dibuatkanlah tepuknya, ya, tepuk AKB, ya. Tepuk AKB pakai sabun, selak jari, ibu jari, basuh, pakai masker, jaga jarak. Yes, ya. Luar biasa, ya, nanti kalian harus hafal itu. Tepuk hebat, kemudian tepuk AKB. Anak-anakku yang Bapak cintai, ya, materi yang akan disampaikan itu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala itu, wawasan itu adalah pandangan, ya, pandangan, sedangkan Wiyata Mandala sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi yang disebut dengan wawasan Wiyata Mandala ini adalah pandangan bahwa sekolah ini sebagai lingkungan pendidikan. Karena sekolah sebagai lingkungan pendidikan, secara sederhana, ya, sekolah ini berfungsi sebagai tempat untuk mengajar. Yang kedua, tempat untuk mendidik. Yang ketiga, tempat untuk melatih. Sekali lagi, Bapak ulangi, ya. So, nanti ada tugas nih buat kalian, ya. Jadi, wawasan Wiyata Mandala ini, sekali lagi, pandangan bahwa sekolah ini sebagai lingkungan pendidikan. Mengapa sekolah dikatakan sebagai lingkungan pendidikan? Karena sekolah berfungsi satu untuk tempat mengajar, dua tempat mendidik, dan nomor tiganya tempat untuk melatih. Sebetulnya banyak, ya, fungsi sekolah, tapi secara sederhana karena keterbatasan waktu. Nah, ini mengajar, tujuannya untuk apa? Mengajar itu untuk mengembangkan kecerdasan kalian.
Kalian yang tidak bisa matematika melalui proses belajar akan mengerti tentang pelajaran matematika. Ya. Nah ini beda ya anak sekolah dengan anak yang tidak sekolah. Misalkan Bapak melempar benda nih ke atas, ya, jatuhnya ke bawah. Kalau anak yang nggak sekolah, ya, kenapa setiap benda yang dilempar ke atas itu jatuhnya ke bawah? Pasti jawabannya Burama pasti ke anak, ya. Jatuh itu pasti ke bawah. Tidak demikian ya kalau dijawab melalui proses keilmuan, ya. Jawaban keilmuan itu tidak seperti itu. Karena apa? Kalau kita melempar benda di bulan itu tidak jatuh ke bawah, akan melayang-layang. Jadi jawabannya ya dari anak sekolah, mengapa setiap benda yang dilempar ke atas jatuhnya selalu ke bawah? Karena bumi memiliki gaya gravitasi. Ya, jadi karena gaya bergravitasi lah setiap benda yang dilempar itu selalu jatuh ke bawah. Itulah tujuan dari belajar. Tujuan dari belajar. Mengapa 2 kali 2 4 gitu? Melalui proses belajarlah kalian memahami mengapa 2 kali 2 itu 4. Selanjutnya, sekarang pendidikan. Sekolah ini tempat mendidik. Tujuannya untuk membentuk kepribadian kalian. Supaya kalian terbentuk karakternya, ya. Yang tadinya tidak tahu sopan santun, ya, jadi tahu sopan santun. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang paling sudah tua umurnya, ya, sebaya dengan kalian, kepada guru, kepada orang tua. Nah ini melalui proses pendidikan akan terbentuk bagaimana kalian menjadi orang-orang yang berkarakter. Sehingga selamatlah kalian ya untuk di dunia maupun nanti bekal ke akhirat kalau kalian menjadi orang-orang yang baik. Karena dengan terbentuk karakter dengan sendirinya kalian menjadi orang-orang yang baik, atau dalam bahasa agamanya orang yang saleh ya. Kemudian yang nomor 3-nya, sekolah juga tempat melatih. Nah, melatih ini adalah untuk mengembangkan keterampilan. Jadi untuk membentuk supaya kalian menjadi orang-orang yang terampil melalui proses latihan ini ya. Sehingga nanti kalau kalian tergali kompetensinya, bakatnya, sehingga kalian melalui bakat itu kalian bisa hidup ya. Artinya kalian bisa memberi penghidupan baik untuk kalian sendiri maupun untuk orang lain, memberikan sesuatu yang bermanfaat karena kalian mampu memiliki keterampilan yang bisa bermanfaat ya. Misalkan ya kalian nanti terampil bisa membuat kapal terbang ya, kalian terampil bisa membuat alat-alat yang sebelumnya belum diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, kemudian kalian menciptakan. Itulah proses dari sebuah pendidikan ya. Jadi sekolah itu adalah tujuannya secara singkat saya katakan, yang pertama tempat untuk mengajar, yang kedua tempat untuk mendidik, yang ketiga tempat untuk melatih. Nah, sehingga ya terbentuklah kalian tadi sebagaimana Bapak katakan melalui tepuk hebat itu, kalian menjadi anak yang hebat ya, menjadi anak yang hebat. Nah, anak yang hebat itu yaitu hidupnya penuh semangat ya. H-nya itu hidupnya penuh semangat. Kemudian E-nya enggak malas ya. Kemudian bangunnya selalu pagi ya, bangunnya selalu pagi. Jadi kalau orang bangunnya siang itu orang malas ya. Kemudian A-nya pasti anti obat-obat terlarang ya. A-nya anti obat-obat terlarang. Kemudian T-nya tidak terpengaruh pergaulan ya. Artinya kamu dalam bergaul itu bisa memilah dan memilih mana harus bergaul dengan teman yang baik dan bagaimana kita menjaga jarak untuk tidak bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Jadilah kalian anak-anak yang hebat ya. Dalam wawasan Yata Mandala ini ya, kembali bahwa sekolah sebagai lingkungan pendidikan tidak akan berhasil kalau tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana. Maka untuk melengkapi ya tujuan itu bisa dicapai, maka ada sarana prasarana. Ada kelas ya, ada meja, ada bangku, ada perpustakaan, ada lab ya. Alhamdulillah SMP negeri ini sekolah yang sarana dan prasarananya komplit ya. Nanti kalian akan tahu lah bagaimana bisa berkenalan dengan lab untuk menguji kebenaran sebuah ilmu pengetahuan ya. Itu dibuktikan nanti di lab. Kemudian untuk menambah wawasan kalian untuk bisa semakin
luas pengetahuannya yaitu melalui perpustakaan. Ya, di perpustakaan itu tidak hanya dipinjamkan buku paket saja, buku pelajaran, tapi ada buku fiksinya, ya, buku novel, ya, jadi ada buku non fiksinya. Silahkan kalian manfaatkan nanti setelah menjadi siswa SMPN 1 Geger Bitung ini, perpustakaan kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah bukunya komplit, ya, tidak akan selesai oleh kalian dibaca selama setahun, ya. Itu silahkan kalian kalau misalkan istirahat itu jangan nanti kalau sudah masuk seperti biasa kita melakukan PTM, ya, pembelajaran tatap muka, pandemi sudah berakhir, mudah-mudahan ini secepatnya kita berdoa sehingga kalian bisa menggunakan perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya Bapak ingin panjang, ya, berbicara hari ini tentang wawasan Biata Mandala, tetapi karena keterbatasan waktu, kemudian juga ini disampaikan yang melalui rekaman video, ya, kalau terlalu lama kalian bosan, ya, Bapak akhiri saja. Mudah-mudahan meskipun sepintas tentang wawasan Biata Mandala ini kalian bisa memahami, ya, apa itu wawasan Biata Mandala. Pertanyaannya, ya, ini tugas untuk dikumpulkan di panitia. Yang pertama, pertanyaan nomor 1 tulis ini, ya, apa yang dimaksud dengan wawasan Biata Mandala? Ya. Nomor 1, nomor 2-nya, mengapa sarana prasarana penunjang keberhasilan pendidikan dibutuhkan? Nomor 2, ya. Mengapa sarana prasarana penunjang untuk keberhasilan pendidikan dibutuhkan? Nomor 2. Yang nomor 3, apa perbedaannya mengajar, mendidik, dan melatih? 3 soal saja, ya. Yang demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya dan bisa memahami materinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat. Jadilah anak Indonesia hebat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum